Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, memakai jubah dan sorban sunnah atau bukan? Nah, ini. Kalau jubah sorban itu budaya ya, budaya orang Arab ya. Dalam Islam tidak disebutkan jenis pakaian ya. Prinsipnya di dalam Islam berpakaian itu adalah menutup aurat ya. Adapun bentuk, itu sudah budaya. Di Indonesia memakai kopiah hitam, pakai sarung dianggap orang Islam. Padahal itu sebetulnya juga bukan budaya Islam, budaya orang Indonesia. Tapi sekarang identik, kalau pakai sarung, pakai baju itu Muslim. Nah sama, pakai sorban, pakai jubah kalau sekarang di Indonesia ya dianggap Muslim. Padahal yang memakai jubah itu bukan hanya umat Islam, jadi para pendeta itu juga kalau khutbah juga pakai jubah. Tapi sekarang identik jubah itu adalah seorang Muslim. Maka prinsipnya di dalam berpakaian itu adalah menutup aurat. Untuk model ya apapun, prinsip utama adalah menutup aurat. Adapun model terserah. Antara satu negara dengan negara yang lain biasanya budayanya berbeda. Tetapi kalau kerudung jilbab itu adalah syariat. Karena ada juga yang mengatakan kerudung itu budaya Arab, bukan. Karena sebelum datangnya Islam, orang Arab juga tidak pakai kerudung. Pakai kerudung itu setelah ada satu peristiwa, yaitu ketika antara mukmin yang mukminah dengan mukmin musyrik tidak ada bedanya. Yang suatu saat ada seorang wanita muslimah yang diganggu oleh orang-orang munafik, murjifina kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya, orang-orang yang hatinya ada gangguan, orang-orang munafik yang dimaksud. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 59, liyu'rafna, agar orang mukminah itu dikenal. Kalau dia seorang mukminah agar tidak diganggu, fala yu'dzain, agar mereka tidak diganggu lagi. Nah itu jadi sebelumnya orang Arab juga tidak memakai kerudung, tidak memakai jilbab. Kemudian turunlah suatu sebab, kemudian turunlah ayat untuk membedakan antara mukminah dengan musyrikah. Jadi kalau sorban, jubah itu memang budaya, tetapi kalau kerudung atau jilbab itu adalah syariat. Itu jadi jubah memang pada dasarnya bukan sunnah, itu tapi budaya orang Arab. Tetapi kalau sekarang, kalau di luar Mekah, di Indonesia memakai jubah rata-rata ya Muslim. Yang pakai jubah kalau non Muslim biasanya hanya para pendeta. Itu jadi memang prinsipnya bukan sunnah. Prinsipnya berpakaian itu adalah menutup aurat. Kemudian berikut jamak antara Jumat dan Asar. Boleh tidak, baik karena hujan atau bepergian. Karena ini jawabannya agak panjang, kita jawab yang terakhir. Yang keenam, posisi makmum. Seorang istri jika jamaah di rumah cuma berdua dengan suami, sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kalau wanita menjadi makmum, itu prinsipnya di belakang. Tidak ada keterangan lebih lanjut di dalam hadis di sebelah kanan atau kiri. Tapi kalau makmumnya laki-laki dan imam sama laki-laki, maka makmum berada di sebelah kanan. Tapi kalau posisi wanita, istri atau yang lain, ketika jamaahnya sendiri, tidak ada keterangan di belakang kiri atau di belakang kanan atau di belakang persis. Tapi prinsipnya di belakang. Nah sekaligus saya jelaskan tentang hukum yang lain masalah shock. Prinsipnya di sini dari Anas bin Malik qala, "Shallaitu ana wa yatimun." Kami sholat dan anak yatim di rumah kami. Khalfa di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa Ummu Sulaim khalfana, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang kami. Jadi Ummu Sulaim itu bibiknya Anas, itu berada di belakang jamaah laki-laki. Jadi Anas bersama seorang anak yatim di belakang Nabi, nah, sedangkan yang wanita di belakang lagi. Nah, kemudian memang ada sebagian yang membedakan, saf anak itu hendaknya dibuat sendiri, tetapi hadisnya lemah di sini. Karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jalur rijal kudamal hilman. Rasulullah menempatkan kaum laki-laki di depannya anak-anak. Kudamal hilman. Wal hilmanu khalfahum, dan anak-anak berada di belakang saf laki-laki dewasa. Wan nisaa khalfal hilman, sedangkan para wanita di belakang anak-anak. Nah, ini hadis ini lemah. Kenapa lemah? Nah, di sini ada penjelasannya. Ada penjelasannya karena ada seorang perawi yang bernama Syahr bin Hausah. Dia adalah seorang yang dhaif. Ada keterangannya begitu. Nah, maka kalau anak-anak itu secara sosial juga, kalau anak dicampur anak biasanya kan ribut kan malahan. Nah, maka malah sebaiknya anak itu dipisah, antara anak dengan anak dipisah, karena kalau anak campur anak, nah itu biasanya malah ribut, malah gurau. Nah, maka ini tadi yang bisa dijadikan dasar, anak campur dengan laki-laki dengan dewasa tidak masalah, tidak memutus shaf. Nah, karena ada yang berpendapat kalau anak-anak di tengah kaum laki-laki itu memutus shaf. Yang dilarang, nah, di sini yang dilarang kalau anak-anak itu di belakang imam persis. Nah, karena di belakang imam itu untuk orang-orang yang paham, biar ketika imam ada udzur, nah, maka bisa menggantikan. Nah, di sini hadisnya tuntunan menjadi imam. Dalam hadisnya sangat jelas, dalam hadisnya sangat jelas. Hendaknya yang di belakangku adalah dzul hilmi. Hendaklah yang di belakangku adalah orang-orang yang memahami juga masalah agama. Biar ketika imam mempunyai udzur, imamnya batal umpamanya, nah, maka yang di belakangnya bisa menggantikan. Meletakkan orang-orang yang telah balik dan berilmu di belakang imam. Makanya kalau saya imam di belakang ada anak-anak disuruh pindah, karena memang hadisnya begitu. Hadis riwayat Muslim di sini. Istawu wala tahtalifu, rapat luruskanlah safmu dan janganlah kalian berselisih. Fatah talifa qulubukum, karena hati kalian akan ikut berselisih. Liyalini minkum, hendaklah yang di belakangku. Nah, terjemahnya yang saya terangkan itu, hendaklah yang tepat di belakangku ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang dewasa yang memiliki kecerdasan dan sudah berakal. Jadi yang persis di belakang imam, nah, itu orang-orang yang juga paham. Anak-anak di shaf pertama tidak apa-apa, tapi jangan persis di belakang imam, karena di belakang imam itu adalah orang-orang yang paham. Hadis pertama Muslim, Nasai nomor sekian. Hadis berikut sama. Bahkan Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Summal ladzina yalunahum. Nabi mengulang sampai 3 kali. Hendaklah yang berada tepat di belakang salatku orang-orang dewasa yang memiliki kecerdasan dan orang yang sudah berakal. Kemudian setelahnya, nah, monggo, siapapun, di anak-anak ataupun yang lain. Nah itu, jadi yang diatur malah yang di belakang imam. Adapun anak, nah, tidak masalah di sela-sela dari orang-orang yang dewasa. Begitu mengenai shaf. Jadi prinsipnya untuk shaf wanita itu tidak ada keterangan apakah sebelah kanan atau kiri. Prinsipnya di belakang. Prinsipnya di belakang
imam, di belakang jamaah laki-laki kalau ada jamaah yang lain. Kalau cuma berdua suami istri, ya prinsipnya di belakang, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri, belakang kanan, belakang kiri atau belakang persis. Karena di dalam hadis memang tidak ada keterangan, nah maka kembali ke hukum mutlak. Hukum mutlak itu pokoknya di belakang, sebelah kanan kiri tidak ada keterangan. Karena memang tidak ada keterangan, nah kita juga tidak boleh menetapkan harus kiri, tidak ada, karena memang tidak ada hadisnya. Nah kemudian yang sering menjadi pertanyaan berikut tadi, boleh tidak menjamak antara Jumat dan Asar? Karena di dalam hadisnya tidak ada jamak antara Jumat dan Asar, adanya hanya zuhur dan Asar. Hadisnya memang zuhur Asar, tidak ada Jumat dengan Asar. Ini memang menjadi perdebatan yang panjang. Maka ada dua paham yang membahas itu, ya ada dua kelompok besar yang sudah tapi sebagian belum ada terjemahnya, ya. Singkat saja, ya. Ini memang sering menjadi pertanyaan, ya. Saya baca dulu yang Arabnya dulu, ya, karena belum sempat saya terjemahkan. Kama yajuzu lil musafir jam'ul dhuhri ma'al asri wa jam'ul maghrib ma'al isya jam'u takdimin atau takhirin. Jadi dibolehkan bagi yang musafir jamak zuhur, asar, maghrib, isya, baik takdim ataupun takhir. Lakin ikhtalafa di sini. Tetapi para ulama berbeda pendapat apakah boleh hal yajuzu jam'ul jumu'ah ma'al asri, apakah boleh menjamak antara Jumat dan Asar. Fihi qaulani, ada dua paham, ada dua pendapat. Zahabal Hanabilah yang bermadhab Hambali berpendapat ila adami jawazil jam'il jumu'ah ma'al asri mutlaqan. Tidak boleh menjamak antara Jumat dengan Asar secara mutlak. Tidak boleh jamak pokoknya antara Jumat dan Asar secara mutlak, pokoknya tidak boleh. Kasaful Qana' ya, dalam kitabnya Kasaful Qana'. Alasannya di sini, alasannya adamu urudid dalil, tidak adanya dalil ala zalika atas hal itu, karena adanya adalah zuhur dan asar. Wal aslu fil ibadat, dan asal dalam ibadah itu adalah al-man'u, dilarang. Illa bidalilin, sehingga adanya suatu dalil. Nah, itu alasan pertama. Tidak ada dalil, tidak ada contoh Nabi menjamak antara Jumat dan Asar. Yang kedua, la qiyasa fil ibadah, tidak boleh qiyas dalam masalah ibadah. Fala tuqasul jumu'ah ala dhuhri, maka Jumat tidak boleh dikiaskan dengan zuhur. Jumat tidak boleh dikiaskan dengan zuhur. Fala tuqasul jumu'ah ala dhuhri. Alasan kedua. Ketiga, al jumu'ah salatun mustaqillatun. Jumat itu adalah salat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari zuhur. Jumat ya Jumat, hanya hari Jumat. Yang hukumnya wa taftariqu ahkamuha an-dhuhri, yang hukumnya berbeda dengan salat zuhur. Perbedaannya banyak. Ada khutbah harus berjamaah kan kalau Jumat, kalau zuhur kan tidak. Kemudian keempat, ketika pernah terjadi hujan, uqul mator alladzi fihil masyaqqah, terjadinya hujan pada zaman Nabi. Waktu itu pernah ketika Jumat turun hujan. Waktu itu Nabi juga tidak menjamak antara Jumat dengan Asar. Agak panjang, ini belum ada terjemahnya, belum ada terjemahnya. Jadi uqul matar alladzi fihil masyaqqah, terjadinya hujan yang mana ketika hujan itu ada masyaqqah, ada kesulitan. Fi ahdi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nyarit, tidak ada riwayat bahwasanya annahu jama'a fihi. Tidak ada riwayat pada waktu itu Nabi menjamak antara Asar dan Jumat.
seperti kisah orang Badui waktu itu. Jadi waktu itu ada satu kisah ketika Nabi akan melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba datang orang Badui dari gunung yang mengadu pada Nabi, sudah lama tidak turun hujan, kami kehabisan air, onta-onta pada banyak yang mati karena tidak dapat air. Banyak mengeluh, prinsipnya sudah lama tidak turun hujan, air mulai menipis. Kemudian orang Arab, orang Badui tadi meminta Nabi berdoa, maka Nabi berdoa, kemudian turun hujan terus, bukan hanya sehari, itu hujannya sampai beberapa hari. Nah, itu waktu itu di sini diceritakan tadi, waktu itu Nabi tidak menjamak, begitu. Itu alasan yang keempat. Alasannya 4, bagi yang menolak tidak adanya jamak antara Jumat dengan Asar, alasannya ada 4 tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang membolehkan. Wa dhahabat jumhuru ahlil ilmi, dan berpendapatlah jumhur ahlil ilmi, mayoritas ulama berpendapat ila jawazi, bolehnya menjamak jam'il jumu'ah ma'al asri, antara Jumat dengan Asar. Itu pun ada 2 pendapat, di antara Syafi'iyah dengan Malikiyah berbeda. Fadhahabas Syafi'iyah, yang bermadzhab Syafi'i berpendapat bolehnya menjamak antara Jumat dan Asar hanya jam'u takdimin, hanya jamak takdim di awal, hanya di zuhur. Karena kalau Jumat waktunya hanya zuhur, waktunya tidak boleh ditarik ke Asar. Tapi kalau Malikiyah, wal Malikiyah bijawazil jam'i bainahuma mutlaqan. Sedangkan yang bermadzhab Malikiyah boleh menjamak secara mutlak, takdim ataupun takhir, jadi Jumatnya ditarik ke waktu Asar. Nah, itu yang bermadzhab Malikiyah. Alasan sekarang, alasan dibolehkannya. Nah, di sini yang pertama, makna jam'i, pengertian jamak baina salata ini, yang dimaksud jamak di antara 2 salat, wa waqtu ihdahuma fi waqtil ukhra, yaitu meletakkan salah satu salat di waktu yang lain. Nah, di sini pengertian jamak. Yang dimaksud jamak di antara 2 salat bukan menggabung 2 salat, tetapi menggabung waktu. Karena salatnya memang tidak digabung, karena salatnya masing-masing kan tetap ditutup salam. Jamak zuhur asar, zuhur 2 rakaat namanya, atau 4 rakaat salam. Setelah selesai kan baru salat asar. Itu bukan jamak salatnya. Karena kalau jamak kan salamnya cuma 1 seharusnya. Niatnya sekaligus zuhur asar, salamnya 1 kan. Tapi ini tidak, zuhur dulu salam, baru setelah itu asar. Maka yang dimaksud jamak di antara 2 salat adalah meletakkan waktu salat di waktu yang lain, zuhur di asar atau asar di zuhur. Nah, begitu. Kalau saya lebih cenderung ke sini. Jadi meletakkan waktu salat di waktu yang lain, zuhur di asar atau asar di zuhur. Nah, di sini memang perbedaannya di sini. Maka yang menurut Syafi'iyah dan Malikiyah tadi, yang dimaksud jamak itu bukan menjamak salatnya, tetapi menjamak waktunya. Nah, karena ini kembali kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran waktu salat itu cuma 3. Nah, yang ayat yang biasanya saya baca, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah salat di waktu duluknya matahari. Duluk itu bergeser, tergelincirnya matahari, sampai tenggelamnya matahari di waktu malam. Nah, 2 kan, wa Qur'an al-fajri, dan waktu subuh, waktu fajar. Jadi dalam Quran waktu salat itu cuma 3. Duluk, ghosak, fajar. Nah, dalam kondisi normal, duluk itu dibagi 2, duluk awal, duluk sani.
Duluk awal itu matahari sudah bergeser, batasnya sampai bayang-bayang sama. Nah, itu waktu asar. Di waktu safar atau ada udzur maka waktunya kembali satu lagi, duluk kembali satu lagi, digabung sholat tadi, dijamak tadi. Nah ini ya, karena dasarnya Quran juga, jadi zuhur asar, nah itu ketika ada hujan atau ketika safar, nah maka zuhur asar waktunya kembali kepada satu, jadi boleh dijamak. Demikian juga maghrib, ghosakil lail, ghosak itu ya tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari juga terbagi dua. Begitu tenggelam masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Nah, ketika tenggelam itu kan sinar matahari di barat masih kelihatan, yang kita sering menyebut mega merah, yang itu menunjukkan masih waktu maghrib. Sehingga mega merah sudah tidak kelihatan, tenggelamnya sudah min 20 derajat, mega merah itu hilang. Nah, itu masuk waktu isya. Nah, itu keterangannya begitu di dalam beberapa tafsir. Jadi maka yang dimaksud menjamak, kali lagi adalah menjamak waktu, bukan menjamak salat, karena dalam kenyataannya praktek Nabi dan para sahabat salatnya memang tidak digabung, tetap masing-masing ditutup salam. Karena kalau namanya jamak menggabung seharusnya salamnya cuma satu kan, 8 rakaat sekali salam. Itu ya. Jadi dari sini maka pengertian dari jamak tadi, nah kita memahami bahwasanya yang dimaksud jamak prinsipnya adalah menjamak waktu. Nah, kemudian dilanjutkan keterangannya wahada hasilun bil jumu'ah, yang mana hal ini juga terjadi pada waktu Jumat, karena waktu Jumat itu tidak berubah, yaitu waktu Jumat adalah waktu asar. Jadi tergelincirnya matahari sampai waktu sebelum asar, itu waktu Jumat. La farqah, tidak ada bedanya bainal asri sabti wal khamis wa bainal asri jumu'ah. Tidak ada bedanya apakah waktu asar itu hari Sabtu, Kamis atau Jumat. Nah, prinsipnya ya itu boleh tetap boleh digabung. Fi jawazi, bolehnya memindah. Nakli salatil asri, memindah salat asar ila waktu salatil lati qabliha, kepada waktu salat sebelumnya. Nah, ini kalau saya lebih cenderung di sini, bolehnya memindah waktu salat asar ke waktu sebelumnya, apakah itu di hari Jumat, apakah di hari Sabtu, apakah di hari Kamis, tidak ada bedanya. Nah, itu yang pertama. Alasan pertama yang dimaksud menjamak adalah menjamak dua waktu salat. Kedua, khafafallahu 'anil musafir, Allah telah memberi keringanan atau rukhsah bagi seorang musafir. Fala yujibu alaihi salatal jumu'ah, yang mana Allah tidak mewajibkan bagi seorang musafir salat Jumat. Wa ja'ala safra, dan Allah menjadikan safar itu ahadal a'dzar, salah satu udzur al-muskitah li wujubiha alaihi, yang menggugurkan kewajiban Jumat. Oleh karena itu wa ma'adzalika tahsiku minhu idza hadaraha, boleh bagi seorang musafir ketika telah waktunya datang waktu salat, taisiron minallah wa rahmatan, yang mana jamak itu adalah kemudahan dan rahmat dari Allah. Lalu bagaimana? Yusaddidu alaih, mereka memperberat bagi musafir, bimanihi, dengan melarangnya, min jam'i sholatil asri ma'aha, menjamak antara asar dengan salat Jumat. Padahal ketika musafir saja Jumat itu rukhsah, lalu kenapa ketika dia tidak ada halangan untuk salat Jumat kok malah dilarang menjamak dengan salat asar? Nah, begitu. Ketiga, ittihadul wakti, samanya waktu antara dua salat, yaitu zuhur dan Jumat. Di waktu zuhur, waktu Jumat itu ya waktu zuhur. Nah, maka asar juga boleh
dijamak dengan waktu sebelumnya. Jadi yang jelas Jumat itu adalah waktunya zuhur. Idza wujidal ilah jam'u wujidal hukma ma'aha. Jika terdapat suatu ilah untuk menjamak, maka ada juga hukumnya. Ini di alasan untuk menjamak tadi karena memang ada uzur dan itu sebagai rusak, maka meskipun di hari Jumatan, maka tetap boleh dijamak karena ilatnya sama. Lam yunkal, tidak ada satupun riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjamak bagi seorang musafir antara asar dengan Jumat. Padahal pada waktu itu juga banyak terjadi safar pada hari Jumat. Andaikan ada, sungguh akan ada riwayat dilarangnya bagi musafir untuk menjamak. Walau kana la yajuzu lanu kila dzalika, andaikan ada larangan menjamak antara asar dan Jumat, sungguh seharusnya ada riwayat, karena waktu itu para sahabat juga banyak mengadakan perjalanan di hari Jumat, tetapi Nabi sama sekali tidak pernah mentahsis, mengkhususkan atau mengecualikan. Kalau kamu hari Jumat tidak boleh menjamak antara asar dengan Jumat. Nah itu yang dimaksud. Tidak ada satupun larangan, padahal waktu itu banyak juga para sahabat yang musafir pada hari Jumat. Alasan terakhir, bi anal Jum'ah badalun minad dhuhri. Jumat itu adalah ganti dari zuhur. Lima jazalil musafir, dikarenakan musafir boleh menjamak antara zuhur dan asar, maka boleh juga menjamak antara Jumat dengan asar, karena yang namanya pengganti itu menempati hukum yang diganti. Jadi pengganti itu hukumnya sama persis dengan yang diganti. Wudu pokoknya. Ketika ada halangan wudu boleh tayamum, ya kan? Nah, maka apa yang dibolehkan dengan wudu atau yang disyaratkan dengan wudu, maka boleh juga dengan tayamum salat. Ketika tidak bisa wudu, maka boleh tayamum, maka salat itu boleh dengan tayamum, tidak harus dengan wudu, karena memang tayamum itu kedudukannya pengganti wudu sama. Jumat tadi kedudukannya juga sebagai pengganti zuhur. Nah, maka hukum pengganti itu sama dengan yang diganti. Begitu. Kama tayamum, di sini ada keterangan. Kama tayamum, sebagaimana tayamum, yaqumu maqamal wudu, sebagaimana tayamum dia menempati persis kedudukan wudu. Begitu ya. Tapi bagaimanapun, itulah ya. Kadang memang ada perbedaan pendapat. Warrojih. Nah, kalau saya mengambil di sini, ini pendapat dari kalau ada di webnya, tetapi masih berbahasa Arab ya, dalam Islam web di sini. Ini redaksi Arabnya aslinya ini webnya di sini. Gitu. Maka kalau saya yang rojih, yang kuat, ini dari saya sepakat dengan yang Islam web tadi. Ini webnya berbahasa Arab ya, dari Arab sana. Warrojih, pendapat yang kuat min aqwali ahlil ilmi. Yang kuat adalah pendapatnya jumhur ahli ilmi tadi, yaitu jawazu, bolehnya jam'il asri menjamak antara asar dan Jumat, tapi jamak takdim saja. Kalau saya lebih cenderung cuma jamak takdim ya. Karena kalau tidak ada riwayat Jumat itu ditarik ke waktu asar. Li'anal Jum'ah, karena Jumat itu waktunya tidak boleh diakhirkan. Jadi Jumat waktunya tidak ada riwayat kalau waktunya diakhirkan sampai asar. Begitu nggih. Jadi boleh menjamak antara Jumat dengan asar ketika kebetulan pas hari Jumat safar. Maka boleh menjamak antara Jumat dengan asar. Nah, kemarin juga yang sempat menjadi pertanyaan, boleh tidak Jumatan karena hujan. Nah, ceritanya di sini karena kaitannya juga dengan wabah ini di beberapa tempat yang tidak melaksanakan Jumatan. Nah, ceritanya di sini. Hadisnya agak panjang, riwayat Imam Bukhari
Muslim dan Abu Dawud. Kita baca saja terjemahnya karena agak panjang. Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya saat hari turun hujan. Waktu itu kebetulan hujan di hari Jumat. Jika kamu sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah, tetapi serukanlah shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah masing-masing. Lalu orang-orang seakan-akan mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas pun berkata, sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya salat Jum'ah adalah kewajiban dan aku tidak suka mengeluarkan kalian sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur becek. Jadi Ibnu Abbas mengatakan orang yang lebih baik dariku, maksudnya Nabi dulu juga pernah begitu ketika hujan becek. Nah, kalau sekarang mungkin ada payung. Waktu itu ternyata Jumatannya juga tidak dilaksanakan. Bukan tidak dilaksanakan, bagi yang sudah di masjid ya tetap salat, bagi yang belum berangkat ke masjid ya salatnya di rumah. Itu ya samalah seperti kita. Kalau pas maghrib biasanya hujan, bagi yang masih di rumah tidak ke masjid tidak masalah. Bagi yang di masjid ya tetap salat dan boleh dijamak. Tapi bagi yang di rumah tidak boleh dijamak, kan belum. Yang dijamak hanya yang di masjid. Tapi yang di rumah rusuhnya tidak perlu ke masjid, boleh sholat di rumah. Bagi yang tetap ke masjid karena punya alat, punya payung, bagi yang di masjid boleh dijamak. Di situ rusuhnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dijadikan pedoman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.